Om Swastiastu, bertemu lagi sama saya, Mr. Jun. Swastiastu, Bu Dayu, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi ceritanya sekarang kita ada 4 orang anak. 4 orang anak. Ini Andi, Budi, Citra, dan Dini. Yang pertama kita akan bahas mereka akan dijadikan apa? Kandidat. Ada 4 kandidat. Ini mereka ini kandidat. Calon ketua dan sekretaris. Sekarang akan dipilih 2 orang di antara mereka. 1 jadi ketua dan 1 lagi menjadi sekretaris. Berarti kasus pertama pemilihan ketua dan sekretaris. Nah, misalnya A sebagai ketua dan B sebagai sekretaris. Ini A-nya ketua, B sekretaris. Kemudian masih A ketua, C sekretaris. C sekretaris. Kemudian masih A ketua dan D sekretaris. Berarti kita punya sudah berapa itu? 3 ya? 3. Berarti ada 3 susunan. Ya. Kalau A-nya yang jadi ketua. Ya. Sekarang gimana kalau B jadi ketua? B-nya yang jadi ketua. B jadi ketua berarti A sebagai sekretaris, C sebagai sekretaris, dan D sebagai sekretaris. Udah. Sudah berapa itu? 6. Oke. Sekarang yang tadi jadi ketua A sudah, B sudah. C. Nah, C sebagai ketua, A sebagai sekretaris, Ketua ini sekretaris, B sebagai sekretaris, dan C sebagai sekretaris. Sudah ada berapa? 9. Nah, sekarang bagaimana kalau D sebagai ketua, B sebagai sekretaris, balik ya? Ya. A sebagai sekretaris, 1, B sebagai sekretaris, C sebagai sekretaris, ya ditambah lagi 3. Ada berapa sekarang? Berarti tadi 9 tambah 3 ada 12. Jadi kalau dari 4 kandidat ini akan dipilih ketua dan sekretaris itu ada 12 susunan atau 12 cara memilih ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua dari 4 orang ini akan dipilih. Mereka akan memilih kelompok belajar yang terdiri masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. 2 orang. Jadi anggapkan kelompoknya ini untuk mewakili lomba gitu misalnya. Ya. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya A ya sama satu kelompok sama B. Sama ya berarti ya. Ya, satu kelompok sama B. Tidak ada jabatan di sini. Pokoknya A sama B. A sama B. Yang ini. Kemudian A sama C. Berikutnya A sama D. Nah, ini A-nya. Ya, A sebagai partnernya D. Ya, partner kelompoknya. Kalau yang B, kalau B yang sama A. B sama A. Kok lagi? Tadi A sama B sama A. Sama untuk dong. Lomba. Untuk lomba ini enggak berarti ya? Ya, sisihkan itu. Sisihkan. Berarti ya udah ikut. Ya. Karena A sama B sama A sama aja. Ya. Toh untuk lomba. Enggak ada jabatan. Enggak ada jabatan. Kemudian sekarang A sama B sama C. B sama C. Ya. C. Kemudian B sama D. Ada berapa itu? Lagi 2. 4 berarti ya? 3 tadi. 3 tambah 2 5. Ini udah. Sekarang berarti D sama C. D sama C apa C sama D? Sama aja. Sama aja. Ya, mereka partner, satu kelompok. Ya, nggak ada jabatan. A B B A sama saja. Habis. Ya, ini siapa nih? DC sama CD sama saja. Ya, orangnya sama ya. Oke. Berarti kasusnya padahal cuma beda dikit ya. Kita sama-sama milih 2 orang. Ya. Tapi yang satu kita dapat 12. Yang satu kita dapat 6. Ya. Kok beda? Ya, inilah nanti akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Ya. Ayo. Sekarang kita akan coba gambarkan kasus yang tadi.
Kasus yang pertama. Kasus yang pertama tadi kan A sama B. Habis itu A sama C, A sama D, kemudian B. A sama udah. B sama A. Yang B sekarang ya. B sama A, B sama C, B sama D. B sama D. Kemudian C dan A. C A, C B, C D gitu ya. D-nya D, juga. Ya, D A, D B, D C. Ya, kan ada berapa ada tadi? 12 ya. Pas ya yang tadi ya. 12 cara Kemudian yang memilih. kasus 2-nya A B, A C, A D. Habis itu C, B A nggak perlu berarti ya? Ya, C B. Langsung B C ya. B C sama B D. Kemudian di sini Ada C, D. C D. Ya. Nah, apa bedanya kasus 1 sama kasus 2? Nah, inilah akan kita bicarakan tentang permutasi dan kombinasi. Ini Di kasus yang pertama gimana tadi antara AB sama BA? Ini apa maksudnya? Kenapa dia dianggap berbeda? Misalnya si A itu jadi ketua, si B jadi sekretaris. Lain artinya kalau B jadi ketua dan A jadi sekretaris. Jadi jabatan itu tidak boleh ditukar tempat. Berarti ini karena setiap urutan penulisan tuh beda jabatan. Ya, jadi urutan diperhatikan di sini. Itulah yang dimaksud dengan urutan urutan diperhatikan. Nah, kayak gitu. Berarti otomatis ini juga kayak gitu ya antara CD sama DC. Iya. Karena ini urutannya beda. Ya, walaupun orangnya sama, unsurnya sama, tapi posisinya berbeda, itu dianggap berbeda. Karena jabatannya beda. Jabatannya tidak boleh dipertukarkan. Ya, jadi setiap urutan di sini itu ada jabatannya masing-masing. Itu untuk kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua? Kasus yang kedua dari 4 orang itu akan memilih pasangan untuk menjadi kelompok belajar. BA kayak gitu misalnya. Ini kenapa nggak dihitung? Oh, karena orangnya sama. AB orang dengan BA itu kan orangnya sama, tidak ada jabatan. Jadi dalam kelompok belajar AB maupun BA itu ya sama saja orang itu juga. Jadi dianggap sama, itu satu aja dipakai. Toh sama gitu karena urutannya ini tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan urutannya gitu. Inilah perbedaan antara kasus 1 dan kombinasi. Kasus 2. Berarti kasus 1 ini adalah permutasi. Ya. Permutasi. Sedangkan yang ini dimaksud dalam kombinasi. Kayak gitu. Berarti sekarang kita bisa masuk langsung ke definisi daripada permutasi. Jadi permutasi R dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini ada cara penulisannya. Apa aja? NPR itu sama saja dengan N-nya di atas sekarang. Itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dengan syarat R itu lebih kecil atau sama dengan R. Oh, boleh sama. N lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan N. Oh, berarti yang sedikitan itu nanti jadi R. Berarti kalau di kasus yang ini tadi kan kita dapat ini 12. Ya. Gimana cara kita nentuin N sama R-nya? Nah, ini orangnya kan ada 4 ya. Jadi N-nya itu yang sama dengan 4. Oh, orangnya ada 4. Semua ada 4. Jadi N-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita pakai contoh yang tadi, orang yang tadi berarti N-nya ada sama dengan 4. Nah, kita akan memilih ketua dan sekretaris. Berarti yang kita pilih kan 2 ya. Dan itu urutannya diperhatikan karena ada jabatan. Diperhatikan. Maka R-nya itulah yang sama dengan 2. Nah, coba masukkan ke rumus sekarang. Yang ini apa yang ini? Sama aja ya. Ya, mungkin yang kiri ya. Yang kiri saya tulis jawab di sini. Berarti ini jadinya 4P2. Berarti tinggal ganti aja ya? Berarti ini ganti N dan R-nya. 4 faktorial, ganti aja berarti. Benar-benar ganti. Benar-benar ganti. Kayak gini. 4 kurang 2 faktorial. Berarti ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4
Kemudian ini bakal sisa 4 kali 3 kali 3 kali 2 faktorial. Toh bakal hilang kan gitu ya. Atas dan bawah ada yang sama. Nggak cukup tempatnya. Nah, ya di sini aja sama dengan 12. Jadi ada 12 susunan ya. Untuk kasus pemilihan ketua dan sekretaris dari 4 orang kandidat. Jadi setelah dicocokkan dengan uraian yang pertama kan sama ya, ada 12 ya. Oke. Sekarang kita coba untuk kasus yang kedua, itu berarti permutasi. Kombinasi. Ya. Kita coba dulu ya. Kombinasi R dari N unsur berbeda dengan tidak memperhatikan urutannya bisa ditulis sama kayak tadi berarti ya, NCR bisa ditulis N-nya di atas. Ya. Itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Apa bedanya nih? Kali R faktorial. Ada tambahan kali R faktorial. Syaratnya sama. Yaitu R kurang dari sama dengan N. Ya. Oke. Sekarang kita kalau pakai contoh kasus contoh yang kedua. Tadi itu kita masukkan ke rumus. Berarti untuk nentuin N-nya sama caranya ya? Jadi N-nya di situ juga ada 4. N-nya juga R-nya juga ada 2. Karena kita mengambil 2 dari 4. Karena kita mengambil 2 dari 4. Iya. Cuma bedanya urutannya tidak diperhatikan. Karena kasus yang tadi itu AB beda dengan BA, sekarang AB sama dengan BA. Oke. Berarti pasang aja? Iya, pasang aja, ganti N dan R-nya. Sama. Berarti 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Pernya dipanjangin dikit ya. Wajah. Oke, ya. Untuk bagi semuanya berarti ini ya. Berarti ini sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Diuraikan saja ya. 4 kali 3 ini kali 2 toh bakal dicoret. Ya. 2 kali 1 kali isi 2 kali 1 yang lagi 1. Ini hilang. Ya. Hilang. Bisa juga 4 dan 2. Oh iya, kita harus selalu ingat ngebagi ya, mumpung bisa disederhanakan ya. Supaya tidak terlalu besar angka yang dikalikan. Oke, berarti jadi ini ada 6. 2 kali 3 itu adalah 6 cara. Yang tadi kita nggak nulis caranya, nggak cukup. Ya. Harusnya isi tulisan ya. Harus isi jadi ya di bawahnya. Isi jadi lagi. Jadi banyaknya. Nggak cukup. Jadi banyaknya susunan yang bisa dibuat adalah 6. Jadi ada 6 susunan atau 6 cara, boleh juga ya. Oke, berarti ini untuk kombinasi. Kita lanjutkan contoh berikutnya tentang permutasi, yaitu diketahui 5 orang akan berfoto secara berjejer. Tentukan banyaknya cara mereka duduk. Berjejer itu kayak gimana? Ke samping. Ke samping. Misalnya ini kan orangnya ada apa tadi? Ada ABC. 5. Boleh ABC. A, B, C, D, E. Ini ada 5. Ini pokoknya berjejer duduk ke samping gitu maksudnya. Dengan berapa cara mereka bisa duduk? Jadi di sini N-nya kan ada 5. Ya, N-nya udah pasti 5. Kemudian R-nya juga sama karena kelimanya duduk berjejer. Oh, berarti ini sebenarnya kita bolak-balikin ini. Oke, berarti R-nya juga sama 5. Dengan 5. Tadi kan ada R tuh kurang atau sama dengan N. Nah, sekarang inilah buktinya. R itu sama dengan N. Berarti ini 5P5 gitu aja ya. 5 faktorial per 5 kurang 5 faktorial. Ini berarti 5 jadinya 5 faktorial per 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu sama dengan 1 kan, sesuai dengan definisi. Sehingga ini 5 faktorial per 1. Banyak ini jadi. Ya, 5 kali 4 20. Ya, tulis dulu. Nggak cukup soalnya 5 kali 4 20. Samping aja bawa sama dengannya. Sini aja dah ya.
Sini ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 20 ini kali 20, 6. Ini 6. Berarti 120. Jadi ada 120 cara mereka duduk berjejer. Berarti ini sebenarnya kayak gini ya, ada pengisian tempat juga B, bisa C, di sini. D, E, ini tukar-tukar gitu ya? Tukar tempat. Bisa A, C. Ya itu dah banyak. Kalau mau coba boleh. Boleh ya, pokoknya ini ada 120 kayak gitu. Pengisian tempat. Kayak yang kemarin itu kan bisa. Oke, jadi bagi kalian yang mau nyoba, ini bisa diselesaikan dengan filling slot. Ya, cari sendiri dah ya. Jadi inilah contoh permutasi yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Suatu perlombaan menyanyi diikuti oleh 40 peserta. Sebanyak 28 peserta gagal dalam babak penyisihan. Jika dari peserta yang tersisa akan dipilih juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan, tentukan banyak susunan juara yang mungkin terjadi. Oke, berarti kasusnya ini N-nya sama dengan 40 ya. Gitu. 40. Enggak, kan sudah ada yang gagal. Oh, berarti di sini kita harus hati-hati banget ini ya. 40 dikurangi yang gagal. Ini salah nih. Berarti anggaplah pertama itu ada 40. Ya, dikurangi yang gagal. Kemudian gagalnya salah lagi nulis gagal. Gagal ada 28. Gagalnya 28, berarti sisanya adalah 12 orang. Nah, itulah sebagai N. Oh, ini yang jadi N. N, ya. Okay. Karena dari 12 orang ini akan dipilih juara gitu. Ah, ya. Kemudian untuk nyari R-nya, berarti kita tinggal lihat ini dong. Juara 1, 2, 3. Ditambah 2 juara harapan, jadi harapan 1 dan harapan 2. Berarti semuanya itu ada 5. Oh, berarti ini intinya kita nyari 5 dari 12. Berarti kita dapat N tadi 12, R-nya adalah 5 kayak gitu. Karena 5 ini yang kita pilih dari 12. Langsung aja ya? Oke, ini 12 P5. Kenapa bukan kombinasi? Itu kan ada juara 1, 2, 3, 4, 5. Itu masa bisa ditukar-tukar? Kan tidak sama juara 3 dengan juara 1. Orangnya beda. Ya. Berarti ini nanti jadinya nih 12 faktorial, ininya 12 dikurangi 5 faktorial. 12 faktorial. Langsung aja ya. 12 11 10 9 8 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Karena kan ini 12 kurang 5 7 ya. Ini kita tahu bahwa ini ntar jugaan bisa disederhanakan. Habis dia. Jadinya 1 itu kan ya. Nah, ini sama dengan hasilnya adalah 12 kali 11 kali banyak alih. Udah cukup. Itu sama dengan 95.000. 95? Oh iya, banyak. 95.040. 95.040 cara. Jadi ingat nanti isiin jadi ya. Jadi kemungkinan susunan juara yang mungkin terjadi itu ada 95.040 susunan atau 95.040 cara. Ya, segini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis permutasi berikutnya. Kita lanjut ke apa tadi? Macam-macam permutasi. Macam-macam permutasi. Jadi dari permutasi itu sebenarnya ada 3 ya. Ada permutasi yang tadi, yang umum. Sudah dibicarakan. Sekarang ada permutasi dengan unsur sama. Kemudian permutasi siklis. Ini semua caranya beda-beda. Nah, sekarang permutasi dengan unsur sama dulu. Nah, permutasi dengan beberapa unsur
K yang sama, yaitu K1, K2, K3, dan seterusnya sampai Kn, bisa dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali dan seterusnya panjang ini kali Kn faktorial. Tergantung dari banyak unsur samanya ya. Ini boleh tak tulis tengah-tengah? Boleh, tengah-tengah. Di sini masih agak bingung, maksudnya berarti bukan pakai R lagi? Bukan, karena nanti dalam pengambilan susunan itu ada beberapa unsur yang sama, misalnya K1 unsur sama, K2 unsur sama. Contoh aja ya? Ya, sebaiknya pakai contoh aja. Contoh aja. Kita langsung pakai contoh aja apa yang dimaksud dengan permutasi unsur sama. Misalnya apa? Tentukan banyaknya susunan huruf yang bisa dibuat dari kata Mamma Mia. Berarti? Yang pertama kita cari dulu berapa jumlah huruf semuanya. Ini berarti sebagai N-nya ntar. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti ini semuanya bakal dipakai. Ya. Jadi N sama dengan 7. N-nya sama dengan 7. Terus? Sekarang kita lihat huruf M itu ada berapa? Kita cari unsur samanya. Ya, unsur samanya. Berarti M-nya ada 3. Tata ganti warna dulu deh. Berarti M-nya ada 3. Berarti yang ini ya. Kemudian ya. Sekarang A-nya ada berapa? A-nya ada 1, 2, 3 juga. Ya. 3. Nah, untuk huruf yang banyaknya 1, misalnya seperti I itu, jangan dimasukkan dalam perhitungan. Karena dikalikan atau dibagi dengan 1 itu kan tidak mempengaruhi hasil ya. Berarti yang kita lihat adalah yang unsurnya lebih dari 1. Ya. Berarti tinggal masukin aja. Masukkan ke rumus. Jadi P sama dengan N-nya dipakai ya 7 faktorial per K1-nya ganti dengan 3 faktorial. 3 faktorial yang ini ya. Ya. K2-nya juga 3 faktorial. Nah, tinggal dihitung. Ya, berarti ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial kali 2 kali 3 faktorial. Ya. Karet ya? Ya. Oke, ini hitung manual. Ya. Berarti yang bisa dibagi adalah 6 sama 3 kali 2. 6 sama 3 kali 2. Habis dong? Ya, masih 7 kali 5 kali 4. 7 kali 5 kali 4. Wah, ya. Nabrak, Bu. Tidak cukup tepatnya. Berarti 20 kali 100, ini 20 ya? 140. 140. Ya, jadi ada 140 susunan huruf yang bisa dibuat dari kata Mamma Mia. Berarti ini penyelesaian permutasi dengan unsur sama. Ya. Kita akan lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu permutasi siklis atau sering juga disebut permutasi melingkar. Kenapa disebut permutasi melingkar? Karena biasanya kalau permutasi kan jejer kayak gini kita. Ya. Misalnya A, B, C, D kayak gitu. Ini kan lurus. Ya. Kemudian dia siklis melingkar karena mungkin posisinya yang melingkar. Misalnya jadi, orang duduk. Kayak gini ya. A, B, C, D. Nah, inilah yang disebut dengan permutasi melingkar atau permutasi siklis. Berarti keterangannya, jika kita menemukan permutasi seperti ini, itu P-nya sama dengan? P itu sama dengan permutasi sebenarnya. Jadi P siklis. P siklis. Jadi P siklis. Hapus dulu deh. Berarti ini namanya P siklis. Untuk membedakan dengan P unsur sama tadi. PS boleh nggak? Ketik aja dikit siklis. Oke, P siklis. Sama dengan N-1 faktorial. N-1 faktorial. Berarti nggak ada R-nya di sini ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti langsung aja ke contoh. N-1 faktorial. Langsung contoh ya? Ya. Contohnya, contoh yang pertama itu ada 4 orang duduk pada kursi yang disusun melingkar. Kemudian tentukan banyaknya cara mereka duduk. Ya. Nah, coba dijawab sekarang. Langsung karena aja. Tidak ada syarat apa-apa. Berarti di sini
N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4. Langsung aja P siklis berarti ya? P siklis sama berarti dengan P siklis sama dengan langsung? Ya, N itu 4 kurang 1 faktorial itu sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial nih sama dengan 6. Ya, jadi ada 6 cara mereka duduk melingkar. Ya, tidak ya ada kalau mau dicacah, cacah aja sendiri ya. Buat aja bisa dicacah sendiri. Oke, sekarang kita yang jelas 1 sebagai pusat dia nanti, yang diam. Ya, 1 yang diam, kemudian yang lain yang bergerak. Yang ditukar-tukar ya. Oke, contoh yang kedua, diketahui 3 orang pria dan 3 wanita akan duduk melingkar. Kemudian tentukan cara mereka duduk jika susunannya bebas. Itu yang A, kemudian yang E masih A. Kemudian yang B, jika ketiga pria harus berdampingan. Berarti kalau yang A gampang dong jawabnya. Ya, sama seperti yang tadi. Berarti kalau yang A ini tinggal kita definisikan bahwa N-nya itu adalah 6. 3 tambah 3. Berarti P siklisnya adalah 6 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial berapa? Langsung aja dah. 120. Gitu doang kan untuk yang A? Karena enggak ada syarat apa-apa. Ada syarat apa-apa. Nah, sekarang yang B. Yang B, N-nya 6, tetap kan? 6 kenapa ya? Bisa 6? Bukan 6 ya? Ya, karena 3 pria itu harus selalu berdampingan, berarti kita anggap dia satu unsur. Berarti kita sebenarnya gambar dulu ya, biar gampang? Ya, bisa gambar dulu. Berarti gimana gambarnya ini? Pria gitu. Kemudian wanita. Kemudian ini kita anggap duduknya melingkar kayak gitu ya. Nah, kan tetap 6. Ya. Sekarang prianya itu harus tetap sama-sama, mereka tidak boleh bergerak kemana-mana. Maksud dari kata harus berdampingan berarti harus kita perhatikan ya. Berarti ini harus selalu duduk bersama. Tapi mereka masih boleh tukar tempat di sekitar pria itu saja. Jadi bertiga mereka itu masih boleh tukar tempat, tapi masih tetap berdampingan. 2 kali berarti kita kerja? Boleh 2 kali, boleh sekali. Gimana aja berarti siklisnya dulu? Boleh saja. Kalau gitu sebaiknya yang permutasi prianya dulu. Prianya dulu. Ya. Berarti untuk yang ini kita bolak-balik. Berarti ini 3 faktorial kayak gitu. Cara pria itu duduk ada 3 faktorial. Jadi cara duduk yang warna merah nih yang pria itu 3 faktorial. 3 faktorial. Ini jadi kayak filling slot ya, 3 faktorial. Berarti ini ada 6 cara mereka duduk. Untuk pria saja. Nah, sekarang untuk sikliknya. Untuk sikliknya kita tentukan N-nya dulu. Oke, berarti jadi ketiga pria itu dianggap 1 dia. Berarti ini 2 part kita kerja nih. Ini bagian yang pertama yang ini, kemudian bagian kedua sikliknya. Jadi untuk ketiga pria itu dianggap 1. Ini dianggap 1 unsur. Berarti bukan 6 kayak yang tadi. Bukan. Berarti ditambah 3 unsur untuk wanita, berarti semua unsurnya sekarang ada 4. Jadi N-nya ada 4. Berarti ini dianggap 1 nih ada 3, berarti N-nya menjadi ada 4. Nah, pakai P siklis biasa. Ya, sekarang P siklis. Kita boleh sekalian sekarang dihitung dengan yang tadi. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial. Berarti permutasi totalnya dah bilang gitu ya? Berarti ini berapa tadi? P siklisnya 3 faktorial dikali dengan yang tadi yang untuk cowok. 3 faktorial kali 3 faktorial sebenarnya. Ini 3 faktorial juga ya, nggak usah dihitung sebenarnya tadi ya. Ini berarti ini 3 faktorial, yang ini juga 6 atau 3 faktorial. Ini 6 ya? 6 di sini. 6. Sama dengan 36. 12. 36. 6 kali 6 12 men. 36, thank you. Cara 36 cara. Berarti untuk soal yang nomor 2 ini banyaknya cara penyusunan mereka duduk melingkar dengan syarat tambahan yaitu ketiga pria harus duduk berdampingan. Itu ada 36 susunan.
atau 36 cara. Ya. Oke, sekarang kita ke habis permutasinya. Ya, sudah siklik habis. Ada lagi? Kombinasi. Kombinasi. Nah, selanjutnya kita akan berusaha untuk menjawab contoh soal kombinasi. Pada suatu acara amal dihadiri oleh 25 orang tamu yang belum saling mengenal. Jika setiap orang harus berjabat tangan satu dengan yang lain, tentukan banyak jabat tangan yang bisa terjadi. Ya, kita pilih sekarang N-nya ada 25. Berarti ini kita langsung aja tahu bahwa N-nya adalah 25. Nah, R-nya tidak ada angka. R-nya itu kita kan tahu orang jabat tangan itu berdua kan? Bisa bertiga? Nggak bisa, pasti berdua jabat tangan. Iya, jabat tangan pasti berarti rahasianya di soal ini adalah kata berjabat tangan. Ya, Oke, jadi berjabat tangan itu pasti berdua. Jadi R-nya sama dengan 2. Berarti ibaratkan ada 25 orang, kita ambil 2 yang saling jabat tangan. Jadi si A jabat tangan dengan si B sama aja, artinya dengan B jabat tangan dengan A. Makanya ini digolongkan ke dalam kasus kombinasi. Oke, berarti ini langsung jawab aja 25 C2. Ya. Berarti di sini 25 faktorial banyak kali angkanya ini berarti ya? Besar angkanya nanti. Enggak besar. Ya? 25 dikurang 2 faktorial sama dengan kali 2 faktorial sama dengan nih 2. Ini 25 kurang 2 berapa ya? 23. Berarti stopnya di 23 ya, 25 24 23 faktorial karena stop di sana. Ini yang tadi 23 faktorial kali 2 kali 1. Ya. Seperti biasa kita sederhanakan karena ini 1 hasilnya. Ya. Kemudian 24 sama 2. Jadi sisa sama dengan 12. 25 kali 12 300. Ya. Ya, 25 kali 4. Nah, ini bisa nih sekarang isi jadi. Jadi banyaknya jabat tangan yang terjadi tetap nggak cukup. Ya udah 300. Jadi kalau mau kata-katanya bagus bisa ya. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 300 kali. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ya kalau semua mau jabat tangan ya kan 300 yang bisa terjadi kan. Ya, kalau kurang kalau 25 orang tuh harus saling jabat tangan. Nah, kalau Anda tidak percaya ya coba di rumah 3 orang ya. Berlima. Ya, satu keluarga misalnya berlima. Coba kalian saling jabat tangan itu berlima itu hitung pakai 5 C2 kalau berlima. Berapa kali jabat tangan yang terjadi? Ya. Sekarang kita masuk di contoh kombinasi soal yang nomor 2. Dalam suatu kelompok diskusi itu anggotanya 4 pria dan 6 wanita, akan dipilih 3 orang secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentukan banyaknya cara memilih presenter tersebut. Jika yang A tidak ada syarat pemilihan apapun, yang B harus 1 pria dan 2 wanita, yang C harus 2 pria dan 1 wanita. Kita tetapkan N-nya ada berapa, yaitu N-nya ada 10, berarti ya, tambahin aja ya. Ya. Oke. 4 pria dan 6 wanita itu N-nya ada 10. Kemudian R-nya karena tidak ada syarat akan diambil 3 orang, berarti R-nya adalah 3. Berarti tabrak aja. Ya, langsung dijawab. Tabrak aja, berarti ini 10 C3. Berarti ini 10 faktorial dibagi per 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini jadinya 10 ya? Kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ya. Ini 7 ya? Dibagi 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 7-nya sudah bisa disederhanakan. Sederhanakan karena ini sama. Ya. Kemudian disederhanakan lagi 3 dengan 9. 3 sama 9 dapat 3. Terus 8 sama 2. 8 sama 2 dapat 4. Jadi 10 kali 3 kali 4 itu adalah 120 cara. Ya.
Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian selanjutnya untuk yang B, karena ada syarat di sini. Ada syarat dan ada di sini satu pria dan dua wanita. Bisa dibilang satu pria dan itu kali ya, 2 wanita. Berarti ini terpisah kita buatnya, Dok? Ya, boleh terpisah karena di awal ini dipisahkan. Nanti kalau misalnya sudah paham sekali, boleh sekalian dicari. Berarti anggaplah untuk pria ini N-nya lain. Ya, untuk R-nya wanita beda. juga. Ya, untuk wanita juga R-nya beda, N-nya beda. Oke, kita simpel aja. Untuk yang pria berarti ini N-nya 4. Ya, R-nya 1. R-nya 1. Terus untuk yang wanita R-nya 6 N-nya 6, R-nya 2. R-nya 2. Berarti sesuai dengan kayak gini ya. Kayak di soal aja ya. Sekalian aja deh. 4 C1 dikali dengan 6 C2. Berarti ini langsung aja 4 faktor. Langsung aja berarti ini 4 faktorial. 4 kurang 1 faktorial. 4 kurang 1 faktorial. Kali 1 faktorial. Kali 1 faktorial. Ini 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kita langsung aja. Karena ini 4 kurang 1 itu 3. 3-nya bakal kena coret. Ya, berarti masih 4. Masih 4. Nah, yang itu ya tulis saja itu. Tulis saja dah. Bisa yang di bawah 4 berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial. 6 5, 4-nya udah hilang ya. Ya. Per 2. Berarti 6 sama 2. 6 sama 2-nya ini 3. Ya. Berarti ini ada kaliin berarti semua ini ya? Iya. 4 kali 5 20. 60. 60 benar? Iya. Betul 60. Berarti 60 cara. Jadi ada 60 cara ya. Jadi jika ada syarat harus memilih satu pria dan 2 wanita, kita bagi dulu kasusnya. Iya, tapi boleh sekalian dicari. Okay. Nah, untuk nomor C itu coba sendiri. Ya, dicoba sendiri nanti sebagai respon ya. Cobalah gitu. Jadi responnya adalah soal nomor 2C. Sekian dulu ya video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye, thank you.